Gak pernah kok gak gue mabuk. Tapi kakak bawa alkohol tau gak sih? Apa sih lo alkohol? Tau apa kerjaan di rumah aja tahu alkohol. Kakak jujur deh sama Asti. Kakak dari mana sih? Lagi pergi sama teman gue sih, kenapa ha? Terusin mabuk, lagi. Dari mana aja sampai kayak Mau gini? mabuk mau nggak? Urusan gue tau nggak? Urusan gue. Aku Asti. Aku terpaksa mengungkapkan ceritaku ini karena aku bingung harus mengambil langkah apa. Aku butuh masukan dari banyak orang tentang masalahku ini. Mungkin bukan satu-satunya orang yang mengalami hal ini. Mungkin di luar sana juga ada orang lain yang mempunyai cerita serupa denganku. Semua kisahku ini bermula saat aku nggak sengaja memergoki kakakku yang tiba-tiba pulang dalam keadaan mabuk dan kusut. Mak, mau ngasih uang aja. Dari mana sih, Kak? Jam segini baru pulang. Walaupun sebenarnya aku bingung apa yang terjadi dengan kakakku. Kebingunganku juga makin bertambah waktu aku merasa ada yang aneh dengan kelakuan kakakku. Waktu itu Kak Rena baru saja pulang dari kuliah. Seperti biasa, dia selalu memperhatikanku. Asti? Loh, Kak Rena kok udah pulang sih? Iya, di kampus ini cuma ada 2 mata kuliah, jadi kakak pulang cepet. Kamu udah makan belum? Udah kok, barusan malahan. Bener. Bener. Makan pagi udah? Udah dong. Ya udah deh, kakak makan dulu ya, lapar banget nih. Tapi perhatiannya berubah saat ia melihat tumpukan boneka di dekatku. Dia seperti asik sendiri dengan boneka itu. Kalian lucu banget. Namamu siapa? Aku seperti melihat sosok anak kecil di dalam diri kakakku. Tuyul. Ya ampun, lucu banget. Aku pengen banget menegurnya. Tapi aku takut dia marah. Jujur saja, aku merasa ada yang aneh dengan kakakku. Mengapa dia bisa tiba-tiba berubah seperti itu? Aku merasa ada yang tidak beres dalam diri Kak Rena. Oh, kalian mau makan sama aku. Karena kenapa sih? Apa sih orang aku lagi mainan kok? Kamu mau makan, terus kamu mainan boneka? Ya udah sih bentar. Kamu tuh ganggu aja orang aku lagi mainan. Tapi di luar dugaanku, sikapnya dia tuh seperti anak kecil. Kak Rena benar-benar seperti anak kecil yang ngambek. Aku jadi serba salah. Aku benar-benar merasa aneh. Kehidupan Asti yang awalnya bahagia harus ternodai manakala Asti menemukan adanya ketidakberesan di dalam diri kakaknya. Perilaku-perilaku aneh yang terjadi di dalam diri kakaknya
membuat Asti mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kakaknya. Hingga pada akhirnya Asti harus menerima sebuah kenyataan bahwa kebahagiaan keluarganya semakin terancam. Seperti apakah kisah Asti? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Sampai suatu hari, aku mendapati Kak Rena yang sedang asik joget-joget sendirian di kamarnya. Waktu aku mau mendekatinya, dia cepat-cepat mengambil tas dan meninggalkan aku. Kakak mau kemana? Mau pergi? Aku heran dan penasaran. Kenapa sih dia menghindariku? Apa aku punya salah? Apa dia marah sama aku? Apa sih yang mau dia lakukan? Semua keanehan tentang Kak Rena malah mendorongku untuk mencari tahu apa sih yang terjadi dengan Kak Rena. Perhatian orang tua berpengaruh besar pada perilaku seorang anak. Asti menyadari ada yang berbeda pada perilaku Rena. Apakah yang akan dilakukan Asti selanjutnya? Sanggupkah Asti mengembalikan keadaan seperti semula lagi? Aku minta tolong Pak Supir untuk membuntuti Kak Rena. Aku nggak peduli dengan kondisiku. Papa agak cepetan dong. Jangan sampai taksinya tuh hilang ntar. Yang ada di kepalaku saat itu cuma satu. Aku harus mencari tahu apa penyebab Kak Rena berubah. Aku terus mengikuti kemana Kak Rena pergi. Terus ikutin. Sampai di suatu tempat, aku melihat Kak Rena janjian dengan seorang pria. Yang buat aku shock adalah Kak Rena nggak canggung buat mesraan dengan pria itu. Aku merasa Kak Rena seperti wanita murahan. Hatiku sakit sekaligus sedih. Aku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Aku menunggu Kak Rena di rumah. Saat itu, Kenapa sih kamu selalu kayak gitu? Aku mau pergi sama teman aku, sekarang aku tuh bosen dong nggak di rumah. Kalau mama sampai tahu, gimana mama marah? Ah udah, aku capek tau nggak?
percaya Kak Rena bisa berbuat kasar padaku. Aku cuma bisa menangis. Tapi Kak Rena benar-benar nggak peduli. Berbagai macam keganjilan yang Asti rasakan pada perilaku Rena membuat Asti menjadi tidak tahan. Berbagai macam upaya Asti lakukan untuk Rena. Apakah yang akan terjadi pada Asti? Mampukah Asti membuat kakaknya itu tersadar? Atau malah Asti semakin terjerumus dengan kebingungannya sendiri? Hubunganku dan Kak Rena benar-benar sangat dekat. Mungkin karena cuma dia orang satu-satunya yang bisa kuandalkan. Kayak apa sih, Kak? Ini tuh bedak. Aduh, kamu tuh sini dong, majuan sini. Ini cuma bedak kok. Kamu tuh harus tahu ini bedak, ini apa. Kamu tuh cewek. Sejak kecil aku sudah cacat. Cuma Kak Rena yang peduli dengan kondisiku. Kak Rena orangnya sangat pengertian dan perhatian semua kebutuhanku. Aku merasa dia itu seperti malaikat pelindungku. Dia orangnya lembut. Dia tak pernah mengeluh tentang kondisiku. Aku merasa apa yang dilakukannya kepadaku sangat tulus. Ya, nih ada udangnya, ada cuminya, kesukaan kamu semua kan? Aku sayang sama dia. Aku nggak tahu lagi bagaimana hidupku kalau nggak ada Kak Rena. Sedangkan Mama orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi aku merasa sikap Kak Rena berubah. Aku semakin nggak ngerti pribadinya. Kadang ini menjadi dilema buatku. Apa aku harus cerita semua ini sama Mama? Tapi gimana kalau Mama marah? Bagaimana kalau kakakku tahu bukannya selama ini cuma kakak yang bisa ngertiin aku? Aku bingung. Sampai akhirnya aku nekat mencoba mengajak Mama berbicara. Saya mau ngomongin sama Mama. Duh, anak Mama serius amat sih kelihatannya. Ya. Ngomong aja deh. Ini tentang Kak Rena, Ma. Emang kakakmu kenapa? Secara kan Mama kerja, sibuk, keluar kota. Jadi Asi sama Kak Rena di rumah. Dan Asi rasain Kak Rena berubah, Ma. Mama lihat nggak ada yang batu dari kakakmu. Iya, Ma. Biasa-biasa aja. Tapi Asi lihat Kak Rena sekarang kasar. Dia sering jahatin Asti, Ma. Tapi jauh di luar bayanganku. Mama nggak percaya dengan semua omonganku. Mama bilang nggak mungkin Kak Rena bersikap seperti itu padaku. Di mata Mama, Kak Rena adalah anak yang baik. Mama malah menasehatiku supaya tidak berbicara yang aneh-aneh tentang kakak. Kamu bukan jangan sama bicara Asti. yang enggak tentang Kak Rena. Kamu dirawat dari kecil. Dia sayang banget sama kamu. Ma. Aku tahu, Kak Rena memang orang yang sangat baik dan perhatian. Tapi aku juga kadang merasa ketakutan dengan sikapnya yang aneh. Apalagi, Mama juga jarang di rumah kan. Aku bingung. Aku harus bagaimana menjelaskan semua kelakuan aneh Kak Rena. Berbagai macam keganjilan yang Asti rasakan pada perilaku Rena membuat Asti menjadi tidak tahan. Berbagai macam upaya Asti lakukan untuk Rena. Apakah yang akan terjadi pada Asti? Mampukah Asti membuat kakaknya itu tersadar? Atau malah Asti semakin terjerumus dengan kebingungannya sendiri? Sebenarnya, aku juga sedih kalau melihat Kak Rena seperti itu. Sampai suatu hari, aku nggak sengaja memergoki kakakku yang tiba-tiba berteriak sendirian di kamarnya. Aku bingung, ada apa dengan kakakku? Kenapa
dia berteriak seperti itu. Aku coba ketuk kamarnya. Aku berusaha untuk membuatnya mau membuka pintu dan bercerita kepadaku. Kak, apa? Kamu kenapa sih teriak-teriak di dalam? Bukan urusan lo, pergi sana. Tapi dia malah semakin marah dan menyuruhku untuk jauh darinya. Aku ketuk-ketuk pintunya. Bukain, Kak. Pergi. Kak, Udah deh, gue bilang pergi ya pergi. Gak usah kecampur urusan gue, pergi sana. kamu tuh ngapain sih teriak-teriak? Bukain dong. Gue udah bilang berkali-kali, pergi sana, gak usah urusan gue ya. Di situ, aku melihat raut wajahnya yang sangat marah. Kamu tuh kenapa sih teriak-teriak? Urusan gue sih mau teriak-teriak atau enggak. Aku benar-benar bingung dan ketakutan. Kakakku menjadi orang yang brutal. Aku cuma bisa menangis. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ternyata semua kejadian itu membuatku pingsan. Saat sadar, semuanya sudah seperti biasa. Semua seperti nggak terjadi apa-apa. Aku cuma mendapati Kak Rena yang sedang merawatku. Asti, kamu udah sadar? Karena Jujur saja, aku masih takut kalau dia berbuat kasar lagi. Dan semua kejadian itu ternyata nggak berhenti di situ saja. Aku lagi-lagi dihadapkan pada sebuah kenyataan. Kalau Kak Raina hamil. Ya Tuhan. Cobaan seperti apa lagi yang harus menimpaku? Jujur saja, aku malah semakin bingung. Apa yang harus kulakukan? Karena selama ini, cuma aku yang tahu kelakuan kakakku. Aku benar-benar bingung. Harus melakukan apa lagi? Di satu sisi, aku merasa kakakku banyak membantu hidupku. Tapi di sisi lain, aku juga nggak bisa membiarkan semua kelakuan Kak Rena. Aku bingung. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Kita sudah mendengar pengakuan dari Asti. Apakah Asti harus menceritakan perilaku Rena kepada mamahnya dengan harapan mamahnya akan percaya dan akan membantu untuk mencari jalan keluar? Ataukah Asti harus tetap diam sambil mencari cara untuk menyembuhkan kakaknya? Bagi Anda yang ingin menolong Asti, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com.
Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.